Selamat hari Minggu anak-anak. Sekali lagi kita boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita lihat terlebih dahulu evaluasinya. Evaluasi yang pertama adalah sebelum menghadap raja, para gadis-gadis itu terlebih dahulu dirawat. Pertanyaannya adalah berapa lama mereka dirawat dan dipersiapkan untuk menghadap raja. Yang kedua, anak siapakah Esther itu? Ya. Yang ketiga, siapakah nama sida-sida yang menjaga perempuan-perempuan itu? Ya, anak-anak, itu pertanyaannya. Ya, kita akan menyimak ceritanya, pasti kita bisa menjawab. Nah, sekarang kita akan menghafal terlebih dahulu kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Gampang ya. Sekali lagi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya, maka Tuhan akan bertindak dan memimpin kehidupan kita. Nah, anak-anak, masih ingat kisah minggu kemarin, yaitu ada audisi untuk menjadi ratu, pengganti Ratu Wasti. Nah, anak-anak, ini adalah Mordekai yang mengantar Esther. Nah, anak-anak, siapakah Esther itu? Apakah anaknya? Oh, ternyata bukan ya. Dia mengambil anak saudaranya. Karena memang Esther sudah tidak punya orang tua. Nah, anak-anak, sebetulnya Esther adalah anak dari Abihail. Itu nama orang tua Esther. Nah, anak-anak, setelah Esther masuk ke dalam perawatan di dalam istana, dirawat, diberi persiapan, diberi pelajaran bagaimana menghadap raja, dilulur badannya. Bukan seminggu, 2 minggu anak-anak, tetapi selama 12 bulan. Dan begitu banyak gadis-gadis yang sedang mengikuti audisi itu. Kira-kira sejarah mencatat 1000 gadis. Wow, banyak sekali bukan? Ya, sampai 1000 anak gadis yang ikut audisi. Nah, anak-anak, setelah mereka dipersiapkan 1 tahun lamanya, 12 bulan, maka mulailah dipanggil satu persatu menghadap raja. Dan raja banyak berwawancara dan memilih, dan ternyata banyak yang gagal. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sementara itu Mordekai sering duduk di depan pintu gerbang istana. Setelah dia selesaikan semua tugas-tugasnya di kantornya, nah dia tunggu, dia tuh lihat-lihat, aduh Esther bagaimana ya kabarnya ya. Dia kadang-kadang nanya dayang-dayang yang lewat, bagaimana Esther? Oh, dia baik Pak, Mordekai dia baik kok, dia kelakuannya baik, semua dayang-dayang sayang sama dia, ya. Nah, kadang-kadang Bapak Mordekai bilang, tolong panggilin Esther boleh, saya ketemu sebentar ya. Nah, anak-anak, kadang-kadang Esther keluar sebentar dan Bapak Mordekai bawakan makanan. Di Esther, makanan kesukaanmu gitu ya. Lalu dikasih dan Esther segera kembali ke tempatnya
tempat dia dipersiapkan. Nah, anak-anak, karena begitu banyaknya gadis-gadis yang ikut audisi ini, maka kira-kira hampir 4 tahun baru Ester dipanggil oleh raja. Nah, anak-anak, memang kelakuan Ester di sana begitu baik. Tuhan memberkati Ester sehingga semua penjaga-penjaga termasuk Hegai yang menjaga wanita-wanita yang mengawasi audisi itu juga sayang kepada Ester. Ester diberi satu ruangan khusus, diberi dayang-dayang yang baik, dilayani dengan baik. Nah, anak, itu karena Tuhan sayang dan Tuhan memberkati Ester. Dan sekarang setelah 4 tahun Ester menunggu kapan dipanggil oleh raja, dan sekarang saatnya dia dipanggil oleh raja. Nah, anak-anak, hatinya takut atau senang? Campur-campur ya. Ada senang, tapi ada takut juga. Maka dia berdoa dan dia pegang janji Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku mau serahkan kepada Tuhan. Aku mau percaya sepenuhnya. Dan pasti Tuhan akan bertindak. Nah, anak-anak, maka bersiap-siaplah Ester untuk menghadap raja. Nah, ketika dia menghadap raja, raja berbincang-bincang banyak terhadap Ester. Dan Tuhan memberkati anak-anak, sehingga raja pun tertarik pada Ester. Raja mulai timbul rasa sayang kepada Ester. Tuhan sungguh-sungguh sedang bertindak, sehingga raja memutuskan bahwa Esterlah yang pantas menggantikan Ratu Wasti. Nah, anak-anak, senangnya luar biasa setelah keluar dari ruangan raja. Dia katakan, yes, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong aku. Nah, anak-anak, maka beberapa waktu kemudian raja memutuskan ada 1 hari di mana aku akan mengaruniakan mahkota ratu kepada Ester. Nah, anak-anak, betul. Sehingga pada 1 hari yang sudah ditetapkan, raja meletakkan mahkota ratu kepada Ester. Semua di istana, pegawai-pegawai istana sangat senang karena mereka benar-benar melihat kehidupan Ester yang diberkati Tuhan, membuat mereka juga sayang kepada Ester. Nah, anak-anak, bukan hanya itu saja loh. Raja memberikan kepada setiap daerah untuk merayakan dia punya ratu yang baru. Semua daerah dibebaskan dari pajak. Wow, anak-anak, karena dia ingin memperlihatkan, ini loh aku punya ratu baru. Merayakan adanya ratu yang baru, semua daerah bebas pajak. Nah, anak-anak, mari kita juga belajar menyerahkan kepada Tuhan. Sekarang sedang wabah corona yang nggak tahu kapan selesainya. Tetapi kita punya Tuhan. Mari kita serahkan pada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang akan bertindak. Mungkin anak-anak, papa mama juga mengeluh dengan adanya wabah corona ini, bukan? Harus di rumah, nggak bisa bekerja, pekerjaan tersendat-sendat. Betul? Ya. Nah, tapi mari kita ajak papa mama untuk berserah kepada Tuhan dengan cara mengajak mereka nonton video online, GKJH online. Nah, anak-anak bisa setel mulai dari jam 8 pagi. Ajak mereka beribadah bersama-sama. Dan di sanalah mereka belajar. Dan kita ajak mereka untuk berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Tuhan akan bertindak, memberikan yang terbaik bagi kita semua. Bisa dilakukan? Bisa ya? Nah, anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk senantiasa berserah kepada Engkau dan mengajak anggota keluarga kami, papa, mama, saudara, adik, semuanya
boleh kami bawa untuk ikut berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang akan bertindak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Nana, ini pertanyaannya. Jangan lupa ya, jawab ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.